Saya ajak kita hari ini untuk belajar lagi tentang bersyukur. Rupa-rupanya kita punya persoalan dengan syukur. Kalau saya bertanya kepada orang-orang, saudara bersyukur? Banyak orang bilang, iya, amin, kami bersyukur. Tapi syukur itu apa? Syukur itu saudara-saudara adalah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, hidup, semuanya hanya tertuju kepada Tuhan. Itu namanya bersyukur. Orang bisa buat ibadah syukur, tapi belum tentu dengan pikiran dan perasaan yang tertuju pada Tuhan. Orang bisa dalam situasi diberkati sekali, tapi belum tentu hidupnya diarahkan kepada Tuhan, padahal dia bilang bersyukur. Ada orang bisa dalam situasi terendah dalam hidup, tapi bisa mengarahkan pikiran dan perasaan pada Tuhan. Namanya bersyukur. Saudara, ini teks yang lama. Tapi menarik sekali karena ada situasi yang sukar sulit. Oleh karena ini dikaitkan sekali dengan orang yang mulai membelakangi Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan. Elia menghadap Ahab, raja. Hujan tidak akan turun sebelum aku mengatakannya. Siapa berani di antara kita cari pemimpin yang tidak benar terus bilang hujan tidak akan turun? Ada yang berani? Kita juga ragu-ragu kan? Ini lawan raja ini. Kalau tidak punya keyakinan yang sungguh-sungguh kuat, kita tidak berani. Tapi Elia berani pergi bilang begitu. Setelah bilang begitu, Tuhan bilang begini, Elia, pergilah ke sungai Kerit. Ini kisah yang baik sekali untuk kita renungkan. Kenapa saudara? Saya tanya banyak orang. Ada yang rindu seperti Elia. Banyak yang rindu, kami juga ingin seperti itu. Boleh, mantap. Elia dikenang sebagai nabi yang paling besar karena dia bisa terangkat hidup-hidup ini. Banyak orang rindu jadi seperti itu, tapi mari kita lihat kisah ini satu persatu dalam syukur atau tidak. Tuhan bilang pergilah ke Kerit. Engkau minum air di sana dan aku memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan roti kepada engkau. Saudara pernah lihat burung gagak? Paruh burung gagak tidak bisa membawa benda yang berat. Kalau Tuhan suruh burung elang bawa ayam satu kasih Elia. Tapi Tuhan suruh burung gagak yang dia bawa benda yang ringan. Roti yang dibawa kepada hamba Tuhan yang luar biasa ini, roti tipis dan ringan. Pernah makan roti tipis dan ringan? Saudara kenyang? Hamba Tuhan yang luar biasa yang banyak orang rindu jadi sepertinya makan roti yang tipis dan ringan, tapi hati, pikiran, perasaan hidupnya tertuju kepada Tuhan. Itulah syukur. Tadi pagi makan apa? Tadi pagi makan apa? Atau nanti setelah ibadah ini baru makan? Sudah bayangkan mau makan apa? Saya yakin bukan roti tipis kan? Tuhan memerintahkan burung gagak, paruh burung gagak yang seperti itu tidak bisa menghancurkan daging yang masih keras. Dia hanya akan bisa menghancurkan daging yang hampir busuk. Karena itu burung gagak dikenal sebagai burung pemakan bangkai. Daging yang dibawa kepada Elia, daging yang hampir busuk. Saya mau tanya saudara, pernah makan daging yang hampir busuk? Ada makan steak? Hanya satu kata, kalau saudara belum pernah makan daging yang hampir busuk, pilihan di kulkas masih banyak. Bersyukur. Bukan mengeluh. Ini saja. Bersyukur. Orang lain belum dapat makan. Sudah makan yang seperti itu. Saudara baca teks selanjutnya. Dia bilang begini, Elia, pergilah ke Sarfat. Perjalanan dari Kerit ke Sarfat kira-kira 100 mil. Kalau 100 mil berarti perjalanannya kurang lebih 160 km. Kira-kira dari Surabaya sampai mana kalau 160 km? Surabaya sampai mana kira-kira 160? Nah, bayangkanlah satu tempat 160 km. Jalan kaki.
Saudara pernah jalan kaki 160 km? Belum. Naik mobil metik kan? Masih mengeluh. Hamba Tuhan yang luar biasa, jalan kaki 160 km, satu kata sama-sama, bersyukur. Bukan mengeluh, bersyukur. Kan dia tahu penyertaan Tuhan itu pasti ada. Jalan kaki 160 km untuk apa? Cari siapa di sana? Ketemu siapa? Janda. Coba janda muda dan kaya, jangankan Elia, pendeta juga mau. Ini janda tua dan miskin sekali. Ada yang mau pergi? Ini janda dalam kemiskinannya hanya tinggal minyak sedikit dan sedikit tepung. Wah, itu butuh keyakinan di atas rata-rata baru boleh pergi itu. Kalau hanya modal cinta pun saya yakin tidak bisa. Itu bahaya sekali itu. Elia pergi ke sana. Yang menarik di kisah itu ada. Elia bilang, ibu, berikanlah minyak dan tepung itu. Dia bilang, Tuhan, kalau aku berikan kepadamu minyak dan tepung ini, selebihnya kami akan mati sudah. Dia bilang, ibu kasih saja. Ini tindakan iman ini. Kasih saja. Kasih saja. Saudara tahu apa yang dia bilang? Pakai bahasa yang saya ramu, dia bilang begini, ibu, saya tidak peduli dengan masalah. Nanti habis ini minyak mau habis tepung. Saya tidak peduli dengan ibu, tapi ibu kasih saya. Saya mau bilang kepada ibu, nanti kalau hujan akan turun 3 hari lagi, 3 tahun lagi, 30 tahun lagi, saya tidak peduli. Tapi satu hal yang saya mau bilang kepada ibu, penyertaan Tuhan sempurna atasmu sampai kapan hujan itu turun. Sampai kapan hujan itu turun. Saudara masih meragukan penyertaan Tuhan yang sempurna?